Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di akhir part sebelumnya, Yan Xinghua muncul di markas Ice Cube bersama dengan beberapa orang ahli yang bersamanya. Tampaknya Yan Xinghua saat ini telah menjadi bagian dari kuil dagang Forpol, di mana dia berniat untuk menangkap Jiang Robing beserta yang lainnya. Nah, kita akan simak bersama kelanjutan kisah hidup Tuan Muda Yun di part 108. Yan Xinghua melihat seluruh ruangan dan tampak tersenyum puas. Apa ini? Jadi kalian sedang berkabung untuk kematian Jiang Churan? Su Jingyi tampak ketakutan. Dia berkata, "Kak Xinghua, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kenapa kau membawa orang luar untuk menangkap Nona Ruomei dan Nona Ruobing?" Yan Xinghua melirik. "Itu tidak ada urusannya denganmu. Menyingkirlah, dasar gendut." Yan Xinghua lalu menerjang ke depan dan menendangnya. Tubuh Su Jingyi terpental dan jatuh ke lantai. Jiang Rome lalu berteriak, "Yan Xinghua, kau bajingan tak tahu balas budi. Kau bahkan lebih hina daripada babi dan anjing." Yan Xinghua menyeringai. "Aku tak tahu balas budi. Dasar wanita jalang, kau bahkan lebih tak tahu diri." Kini dia menatap Jiang Ruomei dan mencibir. "Dulu kau gemuk seperti gunung. Setiap hari kau menyiksaku. Aku bahkan berharap untuk mati setiap hari. Tapi sekarang kau cantik. Aku akan mengembalikan semuanya satu persatu. Tentu saja bersama dengan Nona Ruobing juga. Kalian berdua akan kunikmati sekaligus." Tawanya menggema dengan penuh kebejatan. Seluruh anggota keluarga Jiang diliputi kemarahan. Wajah mereka memerah dan urat di dahi pun menegang. Tapi kemudian seorang ahli di samping Yan Xinghua mengerutkan kening. Orang-orang ini adalah target yang diinginkan oleh Tuan Tang. Kau tidak bisa memperlakukan mereka sesukamu. Melihat orang itu, wanita tua di sisi Ruan Hongyu menatapnya dengan mata melotot. "Jiang Chaopeng, dulu saat Tuan Kota masih hidup, Tuan memperlakukanmu dengan baik. Tapi sekarang kau malah membawa orang luar untuk menangkap Nyonya dan juga para nona. Kau benar-benar lebih buruk daripada binatang." Nah, daripada disebut wanita tua, sebenarnya wanita tua ini tuh punya panggilan akrab. Namanya adalah Nenek He. Jadi nanti kita akan sebut dengan nama Nenek He. Wajah Jiang Chaopeng pun kini tampak memucat setelah dimarahi oleh Nenek He. Dia tampak menundukkan kepala dan tak berani membantah. Kemudian seorang laki-laki menepuk pundak Jiang Chaopeng. Dia berkata, "Jiang Chaopeng, kau telah memilih berpihak pada Tuan Tang. Maka hari ini, putuskanlah hubunganmu dengan orang-orang ini." Laki-laki ini adalah pemimpin dari rombongan itu. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara semua orang. Sekarang dia menatap semua orang yang ada di sana. Tampak sudut bibirnya terangkat. Lalu Jiang Chaopeng buru-buru membungkuk dan berkata, "Baik, Tuan Hong." Jadi, laki-laki ini memiliki nama Hong Junhuan. Dia dulunya adalah Master Aula Langit Cerah dari kuil dagang Forpol. Melihat itu, Ruan Hongyu dengan tenang berkata, "Tak pernah kusangka bahwa Tuan Hong Junhuan sampai datang secara pribadi ke tempat ini. Tampaknya Tang King benar-benar menaruh perhatian besar pada kami, para perempuan ini." Hong Junhuan tertawa. "Ya, hari ini aku Hong Junhuan, komandan penjaga kota bulan merah yang baru. Atas perintah Tuan Kota yang baru, aku datang untuk membawa Nyonya dan juga kedua nona muda, serta para pejabat lainnya untuk kembali ke kediaman Tuan Kota.
Ikutlah dengan kami tanpa melakukan perlawanan yang sia-sia. Kalau tidak, kalian pasti akan menyesalinya." Mendengar itu, Nenek He mendengus. Kota Bulan Merah bukan lagi Kota Bulan Merah yang dulu. Lebih baik kami mati daripada harus kembali. Hampir semua orang di sana menunjukkan tekad yang serupa. Hanya beberapa orang di antara mereka yang tampak ragu. Jiang Rome sendiri, dia kemudian berkata dengan suara dingin, "Tangking hanya ingin menyandra ibuku untuk memaksa pasukan pelawan dari keluarga Jiang untuk bubar. Ibuku telah mengetahui rencana kalian dan kemudian melarikan diri. Bahkan jika kami harus mati berdiri hari ini, kami tidak akan pernah berlutut dan kembali bersamamu." Nenek He pun berseru, "Benar, hari ini kami akan menumpahkan darah untuk membangkitkan semangat juang dari keluarga Jiang, keluarga Ning, dan keluarga Ruan di Kota Bulan Merah." Mendengar itu, Hong Junhuan tertawa. "Kalian masih ingin bertarung? Apa kalian bodoh? Keputusan menikah dengan Tuan Tang dibuat oleh adik dari Nyonya Ruan sendiri. Itu mewakili kehendak dari Nyonya dan juga kehendak dari seluruh Kota Bulan Merah. Apa kalian ingin menentang seluruh Kota Bulan Merah hari ini?" Ruan Hongyu yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tapi tajam. "Ruan Yuanxi memang tidak punya pilihan lain, jadi dia memilih itu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Tang begitu rakus. Bahkan kalian ingin menelan 3 keluarga kami sekaligus. Seekor ular yang mencoba menelan gajah. Suatu hari, dia akan mati karena keserakahannya sendiri." Walaupun mungkin hari itu datang, tapi Nyonya, kau tidak akan sempat melihatnya. Tangkap mereka semua, bunuh siapapun yang melawan, kata Hong Junhuan. Ekspresi keluarga Jiang pun berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa perintah pembantaian akan benar-benar dikeluarkan. Semula, mereka yang mengira pihak lawan hanya ingin menangkap Ruan Hongyu karena masih punya nilai bagi Tangking, masih punya keyakinan. Tapi sekarang, sesuatu telah berubah di Kota Bulan Merah. Karena itu, mereka yang sebelumnya ragu-ragu akhirnya buka suara. "Tolong jangan bunuh aku. Aku menyerah." Beberapa orang yang bermental lemah langsung pucat. Mereka berteriak panik dan membelot di tempat. Melihat semua itu, Nenek He benar-benar murka. Dia berseru, "Kalian semua, bagaimana bisa kalian berubah seperti ini?" Orang-orang yang baru saja membelot tampak menundukkan kepala dengan wajah bersalah. Salah seorang dari mereka berkata lirih, "Keadaan yang memaksa kami, Nek. Kami hanya tidak ingin mati." Nenek He menggertakkan gigi dan berkata, "Bagaimana bisa kalian bersikap begitu pengecut seperti ini? Padahal Tuan Kota dan Nyonya selalu memperlakukan kalian dengan baik." Orang-orang itu menundukkan kepala lebih dalam. Rasa malu menekan dada mereka, membuat tak seorang pun dari mereka berani melihat sekitar. Ruan Hongyu lalu kemudian melambaikan tangan dan berkata, "Nenek He, biarkan saja mereka. Mencari keuntungan dan menghindari kerugian memanglah sifat dasar manusia. Jadi jangan salahkan mereka." Melihat itu, Hong Junhuan tertawa. Tepat sekali. Mereka yang tahu dan bisa melihat gambaran besar berhak untuk hidup. Masih adakah yang ingin meninggalkan kegelapan dan pergi menuju cahaya? Tatapannya menyapu aula.
Tak seorang pun menjawab. Semua yang tersisa kini berdiri tegak dan siap mati. Hoho, bagus. Aku suka dengan pendirian kalian. Hei, kalian. Hong Junhwan menunjuk orang-orang yang baru saja membelot. Dia berkata, untuk menunjukkan ketulusan kalian, ambillah langkah pertama. Masing-masing dari kalian, bunuhlah 3 orang di antara mereka. Itu akan membuktikan nilai dari kalian. Para ahli yang baru saja membelot itu seketika langsung pucat. Keringat dingin mengucur saat mereka memohon, "Tuan Hong, tolong jangan meminta hal itu. Kami ini lemah, kami tidak mungkin melawan Nyonya dan yang lain." Mendengar itu ekspresi Hong Junhwan mengeras. Aku tidak butuh orang-orang yang lemah. Tanpa kekuatan dan prestasi, apa gunanya kalian hidup? Kota Bulan Merah yang baru tidak akan menampung sampah seperti kalian. Mereka semua berdiri kaku dengan wajah pucat. Penyesalan datang terlambat. Kini sudah tidak ada lagi jalan kembali. Bagaimana? Kalian mau atau tidak? Kalau tidak, maka tidak ada gunanya kalian hidup. Hari ini akulah yang akan membunuh kalian semua. Tatapan Hong Junhwan terasa dingin. Niat membunuhnya meledak. Kini rasa malu dari para ahli yang baru saja membelot berubah menjadi amarah. "Tuan Hong, kau benar-benar mempermalukan kami." Dengan wajah memerah, para ahli itu meraung dan kemudian menerjang ke depan. Mereka berjuang demi hidup mereka sendiri. Melihat orang-orang itu yang berjuang untuk menyerang, Hong Junhwan mengejek. Sekelompok semut berpikir mampu menundukkan gajah. Hari ini, kalian tak punya posisi untuk bernegosiasi denganku. Matilah. Ia mengangkat tangan kanannya. Cahaya biru pucat berkumpul di telapak tangannya dan kemudian diayunkan ke depan. Gelombang kekuatan dari telapak tangannya menyapu udara. Ledakan pun terdengar saat tulang-tulang hancur beruntun. Para ahli itu memuntahkan darah. Tubuh mereka remuk seketika dan kemudian jatuh ke lantai. Kematian mereka singkat dan mengerikan. Jeritan ketakutan meledak dari pihak keluarga Jiang. Pemandangan itu benar-benar kejam. Inilah kekuatan dari seorang martial sovereign bintang 7. Wajah Ruan Hongyu pun menjadi gelap. Tingkat kultivasi dari Hong Junhwan setara dengannya, tetapi kekuatan serangannya jelas lebih unggul. Lalu Ruan Hongyu mengirimkan transmisi suara kepada Nenek He. "Nek, segera bawa Ruomei dan Ruobing pergi. Tembus kepungan dengan cara apapun dan capai zona teleportasi. Setelah keluar dari kota Bulan Merah, kalian harus langsung pergi menuju klan Katak Giok di wilayah utara." Klan Katak Giok merupakan salah satu dari 10 kekuatan utama di wilayah utara. Mereka memiliki hubungan yang dekat dengan kota Bulan Merah, khususnya keluarga Jiang. Keraguan-raguan tampak jelas di wajah Nenek He. Namun karena melihat tekad dari Ruan Hongyu, dia pun tampak menghela nafas panjang dan mengangguk. Melihat gerak-gerik dari Nenek He, Hong Junhwan menyadari adanya transmisi suara rahasia. Dan dia pun lalu berkata, "Tampaknya Nyonya Ruan telah menyampaikan pesan terakhirnya. Tapi jangan harap kalian bisa pergi hari ini. Bunuh mereka semua." Mendengar perintah itu, segera para ahli yang ada di sisi Hong Junhwan bergerak. Mereka langsung menyerbu ke arah para wanita itu. Saat Ruan Hongyu hendak maju, Yun Xiao tiba-tiba melangkah ke depan. Dia berkata, "Kalian pergilah, serahkan tempat ini kepadaku." Wajah Yun Xiao kini tampak muram.
Roda api angin besar langsung berputar. Kekuatan unsur yang mengerikan segera memenuhi aula, lalu melesat ke arah para penyerang. Saat roda api dan angin itu membentur tubuh dari para ahli, jeritan terdengar bertubi-tubi. Bahkan para martial Sovragen tak mampu menahannya. Tubuh mereka terbakar dan lenyap menjadi abu. Ruan Hongyu tertegun sejenak. Kilasan pergulatan melintas di matanya, namun dia segera membuat keputusan. Tuan Muda Yun, berhati-hatilah. Bayangan pedang melesat keluar dari tubuh Ruan Hongyu dan dia berkata, "Ikuti aku." Segera orang-orang dari keluarga Jiang terbang menyusulnya. Nenek He menjaga barisan belakang. Saat ini ada lebih dari 10 sosok yang menerobos keluar dari bangunan yang runtuh dalam satu formasi. Melihat itu Hong Junhwan terkejut dan murka. "Bajingan, kalian pantas mati. Kejar mereka." Para bawahannya yang sempat gemetar segera bergegas keluar. Mereka mengejar Ruan Hongyu dan rombongannya. Hong Junhwan sendiri melayang di udara. Telapak tangannya bersinar biru pucat saat dia menyerang Yun Xiao. Wajah Yun Xiao tetap tenang, tapi niat membunuh di matanya tampak membara seperti api hitam. Monumen dewa pun dikeluarkan. Dia mengayunkan monumen dewa tanpa ragu untuk memberikan pukulan. Ledakan menggema saat telapak tangan Hong Junhwan menghantam monumen dewa. Seketika, rasa sakit yang menusuk menjalar dari tangannya. Dia tersentak ngeri dan segera menarik tangannya kembali. Kini seluruh telapak tangannya telah berlumuran darah. Rasa takut muncul di hatinya. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, monumen dewa tiba-tiba membesar dan berubah seperti gunung kecil yang menekan ke bawah. "Nak, kau berani meremehkanku?" Lengan Hong Junhwan mengembang. Dia menggenggam pedang berat di tangannya dan menebaskannya ke monumen dewa. Ledakan pun menggema. Bilah pedang itu menghantam monumen dewa, tetapi serangan itu justru kembali ke arahnya. Kaki Hong Junhwan kini terbenam lebih dari 1 kaki ke dalam tanah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Serangan Hong Junhwan sebelumnya mengandung kekuatan lebih dari 10.000 jin. Kekuatan itu seharusnya cukup untuk membelah gunung. Ditambah pedang di tangannya bukanlah pedang biasa, melainkan senjata tingkat mendalam yang telah ditempa khusus. Bahkan senjata tingkat mendalam peringkat 9 biasa akan retak di bawah benturan semacam itu. Tapi kali ini, monumen dewa bahkan tidak tergores. Monumen dewa terus menekan bilah pedang Hong Junhwan. Kini, pembuluh darah di lengan Hong Junhwan tampak menonjol satu persatu. Tetapi dia tetap tidak mampu menahan beban itu. Yun Xiao mendengus. Tubuhnya berteleportasi ke atas monumen dewa. Segel tangan segera terbentuk dengan cepat dan dia mengaktifkan teknik perluasan besar. Kekuatan dunia pun meledak keluar. Gravitasi melonjak beberapa kali lipat. Cahaya pedang mulai dilahap sedikit demi sedikit. Hong Junhwan terkejut. Dia melihat pedang di tangannya perlahan melengkung. Tekanan yang menimpanya melonjak tajam, menekan tubuhnya hingga tak sanggup lagi berdiri. Dia dihantam ke tanah dengan keras. Seluruh halaman dalam radius 100 meter runtuh seketika. Tapi Yun Xiao tidak melanjutkan serangan walaupun dia tahu Hong Junhwan masih hidup. Segera Yun Xiao menarik kembali monumen dewa dan kemudian berubah menjadi kilatan petir dan melesat pergi. Saat ini prioritasnya jelas, keselamatan dari Ruan Hongyu dan yang lain. Hutang darah Kota Bulan Merah bisa ia bayarkan nanti. Di kejauhan, Ruan Hongyu dan rombongannya dikepung oleh para bawahan Hong Junhwan. Mereka saat ini kalah jumlah. Beberapa martial Sovragen tingkat menengah
sudah mulai memojokkan barisan para wanita itu. Dari jauh Yun Xiao berteriak dengan suara lantang, "Mati!" 11 pedang bintang dingin langit utara melesat keluar dari tubuhnya, menyatu menjadi rune pedang emas raksasa di udara. Hujan awan pedang. Rune itu meledak dan terurai menjadi pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bilah-bilahnya tipis dan jatuh seperti hujan jarum. Segera, jeritan terdengar tanpa henti. Mereka yang berada di bawah tingkat Martial Sovragen tewas seketika. Bahkan para Martial Sovragen tingkat rendah hanya bisa bertahan dalam keputusasaan di bawah hujan ki pedang itu. Mereka bahkan tak berani bergerak sembarangan. Ruan Hongyu sebelumnya benar-benar kewalahan. Tapi ketika melihat Yun Xiao datang, dia akhirnya bisa bernafas lega. Dilihat dari manapun, serangan Yun Xiao barusan tidak kalah dari serangan miliknya. Dia tahu bahwa kekuatan Yun Xiao memang tidak masuk akal, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk mempertanyakan hal semacam ini. Ruan Hongyu segera memimpin rombongan itu dan pergi menjauh. "Tuanku, mereka melarikan diri. Kejar mereka!" seru Yan Xinghua. Dia berteriak dari tengah kerumunan. Dia tidak ikut bertarung tetapi memberikan instruksi dari belakang. Mendengar suara Yan Xinghua, niat membunuh melintas di mata Yun Xiao. Dalam sekejap, dia berteleportasi ke atas Yan Xinghua. Dia langsung menghantamkan palu petir ke kepalanya. Petir menggelegar dan ribuan kilat menyambar dengan suara berderak. Seketika, kepala Yan Xinghua hancur seketika. Yan Xinghua mati. Tubuhnya yang telah kehilangan kepala itu akhirnya jatuh ke tanah. Kemudian, sebuah suara terdengar mengguncang langit. "Nak, jangan meremehkanku." Sebuah sinar pedang turun dari langit. Itu adalah Hong Junhuan. Dia meraung marah dan menebas Yun Xiao dengan segenap kekuatannya. Cahaya pedang membumbung tinggi, menerangi malam bagaikan di siang hari. Ki pedang menyapu langit yang luas. Deretan rumah di sekitar pun langsung hancur menjadi debu. Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao. Little King Kong akhirnya dikeluarkan. Dalam sekejap, Little King Kong membesar setinggi 80 kaki dan menghantamkan tinju raksasanya ke arah sinar pedang itu. Dalam tinju Little King Kong, bunga-bunga kristal bening terlihat bermekaran. Ledakan menggema saat cahaya pedang menghantam tinju Little King Kong. Gelombang energi mengamuk ke segala arah. Tubuh Little King Kong bergetar hebat, lalu kemudian terlempar ratusan meter jauhnya. Yun Xiao tidak berhenti. Dia berubah menjadi kilatan petir, menyusul Little King Kong, menariknya kembali ke dalam tubuhnya dan terus mengejar Ruan Hongyu. Wajah Hong Junhuan berubah drastis. Tebasan barusan terasa seperti menghantam plat besi yang tak tergoyahkan. Lengannya bahkan mati rasa akibat benturan itu. Siapa anak ini? Dia memiliki begitu banyak harta yang langka. Ekspresinya menjadi gelap. Dia hendak mengejar, tetapi dia terkejut. Lapisan es tipis telah terbentuk di atas pedangnya. Jika diperhatikan dengan seksama, es itu tampak berdenyut seperti api yang membara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, api es itu tengah melahap bilah pedangnya. Dalam sekejap, sebuah lubang seukuran kepalan tangan telah muncul dan terus melebar. Hong Junhuan tertegun di udara. Pedang itu terbuat dari material langka dengan tingkat kekerasan yang luar biasa. Tapi kini pedang itu justru seakan dimakan oleh api es itu. Keringat dingin mulai membasahi dahi Hong Junhuan. Dia buru-buru menuangkan Ki Kaisar ke dalam pedang itu untuk memadamkannya. Tapi Ki Kaisar seketika lenyap saat bersentuhan dengan api es. Api ini bisa membakar segalanya. Api apa ini? Hong Junhuan benar-benar tercengang. Lalu dengan teriakan penuh amarah,
Dia menghantamkan cahaya tinjunya ke arah bilah pedangnya sendiri. Tinju itu berbalutkan Ki Kaisar 9 surga, memberikan tekanan yang luar biasa. Seketika ledakan menggema, dan pedang itu bergetar hebat di bawah tinju Hong Junhuan. Api es akhirnya padam. Hong Junhuan mengangkat pedangnya. Di bilah itu tampak lubang sebesar kepalan tangan. Bukan hanya bilah pedangnya yang rusak, tapi sebagian besar energi spiritualnya juga telah terkuras. Wajah Hong Junhuan menjadi gelap. Memperbaiki pedang itu saja sudah cukup merepotkan. Belum lagi campur tangan Yun Xiao yang membuat misinya kali ini terancam gagal. Dia mendengus. Dia segera menyimpan pedang rusak itu dan mengejar. Sementara itu, Ruan Hongyu dan rombongannya kini bertarung sambil mundur. Tak lama berselang, mereka akhirnya tiba di area teleportasi. Saat sampai di sana, semua orang diliputi kesedihan. Penguasa lama dari tempat ini harus pergi dengan cara yang begitu menyedihkan. Itu sungguh membuat mereka terenyuh. Ruan Hongyu sendiri menoleh ke belakang. Tampak air mata mengalir di sudut matanya, dan senyum pahit terukir di wajahnya. Lalu, sebelum mereka melangkah ke susunan teleportasi, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Karena kalian begitu enggan pergi, lantas kenapa kalian memilih pergi? Cahaya berkilau dan sosok yang dikenal muncul di hadapan mereka. Orang ini adalah salah satu dari 5 anggota dewan, Fu Yichun. Melihat Fu Yichun, hati Ruan Hongyu bergetar. Dia berkata, "Tuan Yichun, apa kau juga ingin menghentikanku?" Fu Yichun menghela nafas dan berkata, "Aku tidak punya pilihan." Ruan Hongyu tertawa getir. Sungguh alasan yang bagus. Baru beberapa hari dan sekarang kau sudah menjadi anjing dari Tangking. Sekilas rasa bersalah terlihat melintas di wajah Fu Yichun. Dia berkata dengan suara berat, "Nyonya, kamu salah paham. Guild dagang Forpol telah lama bersekongkol denganku untuk melawan kota bulan merah. Dan sejak awal, aku adalah salah satu bawahan dari Tuan Tang." Mendengar itu tubuh Ruan Hongyu bergetar. Dia seakan tak percaya. Tapi sekarang semuanya menjadi masuk akal. Alasan kenapa Tangking dapat menghancurkan kota bulan merah dalam satu serangan. Dan alasan kenapa perlawanan gabungan dari 3 keluarga justru runtuh dalam sekejap. Dengan suara bergetar Ruan Hongyu bertanya, "Apakah kehancuran kota bulan merah seperti ini yang kau inginkan?" Fu Yichun terdiam. Tatapannya terlihat rumit. Apapun yang telah terjadi hari ini adalah arus yang besar. Dan arus sebesar ini tidak bisa dibalikkan. Aku hanyalah bidak catur. Bahkan jika Nyonya melarikan diri, segalanya tetap tidak akan berubah. Lebih baik, ayo ikuti kehendak Tuan Tang dan membantunya. Lagi pula kejayaan kota bulan merah dulu juga berkat kontribusi besar dari Nyonya dan Tuan kota sebelumnya. Kau tahu semua itu dan kau malah membantu Tangking. Bermimpilah. Jika kau memang ingin membunuhku hari ini, silahkan saja. Ini hanyalah perkara hidup dan mati. Ruan Hongyu hanya bisa tertawa getir. Ejekan dan penghinaan terpancar jelas di wajahnya. Hal itu membuat Fu Yichun merasa semakin canggung. Akhirnya dia menghela nafas panjang dan berkata, "Kalau memang begitu, maka aku terpaksa menyinggungmu, Nyonya." Dia mengangkat tangannya. Cahaya tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, mengembun menjadi bayangan cakar hijau raksasa yang menghantam turun.
Wajah Ruan Hongyu mengeras. Dia berseru, "Nenek He, bawa anak-anak pergi. Aku akan menahan mereka." Seberkas ki pedang melesat dari tangannya. Dia tahu dirinya bukanlah tandingan Fu Yijun. Tapi selama dia bisa menahan barang sejenak, maka kedua putrinya masih punya peluang untuk melarikan diri. Dengan tekad bulat dia mengerahkan seluruh kekuatan kultivasinya. Tubuhnya berubah menjadi ki pedang dan membelah cakar cahaya hijau raksasa itu. Ekspresi Fu Yijun sedikit berubah. Dia sebenarnya berniat menangkap Ruan Hongyu dan kedua putrinya hidup-hidup. Jadi dia dengan sengaja menahan kekuatannya. Tetapi melihat sikap Ruan Hongyu, dia tidak punya pilihan lain. Kalau Nyonya ingin membuktikan tekad Nyonya dengan kematian, maka mohon tidak menyelamatkan aku. Kau pikir siapa dirimu hingga kau berani menyentuhnya? Suara dingin tiba-tiba menggema di langit. Di bawah sinar bulan yang terang benderang, bayangan wujud Dharma raksasa muncul dan melayangkan pukulan dahsyat ke arah Fu Yijun. Fu Yijun terkejut. Dia segera menahan serangan itu, dan ki yang kuat memancar dari tubuhnya, mengembun menjadi kekuatan tinju yang langsung menyambut serangan itu. Ledakan pun menggema. Pukulan dari wujud Dharma runtuh seketika, dan sosok Yun Xiao terlihat turun dari langit. Sementara 11 pedang berputar di sekitarnya. Di bawah kendali mantra pedang, bilah-bilah itu membelah udara dengan suara nyaring. Jadi itu kau. Kebetulan sekali. Tuan Tang sedang mencarimu. Ikutlah denganku, Li Yun Xiao. Fu Yijun langsung mengenali sosok Yun Xiao. Dengan segera telapak tangan kanannya terulur, menggambar lingkaran di udara. Lalu kekuatan tak terlihat berputar mengikuti gerakan telapak tangannya. Dia menahan ke-11 pedang Yun Xiao hingga tak mampu bergerak. Yun Xiao menarik nafas dalam-dalam dan segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Ke-11 pedang itu langsung tersusun dan membentuk formasi. Jimat pedang emas muncul dan menekan ke arah Fu Yijun. Melihat itu, mata Fu Yijun menyipit. Bakatmu memang sungguh mengerikan. Tidak heran kalau Jiang Curan dulu begitu menghargaimu. Segera telapak tangan Fu Yijun terkepal. Dia melepaskan kekuatan pukulan dari seorang martial Sovragen bintang 8. Kekuatan itu langsung menghancurkan jimat pedang Yun Xiao secara langsung, dan ke-11 pedang Yun Xiao bergetar hebat sebelum akhirnya terlempar kembali. Lalu setelah itu, Fu Yijun segera memanfaatkan celah ini, dan kedua tangannya disilangkan ke belakang punggung. Dia melangkah maju dengan tenang. Bukankah kau masih memiliki wujud iblis 3 kepala dan 6 lengan itu? Tunjukkan semuanya padaku. Tak peduli berapa banyak kartu truf yang kamu punya, aku pasti akan menghancurkan semuanya. Yun Xiao kembali menarik ke-11 pedang bintang dingin langit utara. Tanpa ragu, tubuhnya berubah menjadi kilat petir dan melesat menjauh. Yun Xiao tahu bahwa mustahil untuk menekan Fu Yijun dengan kekuatannya saat ini. Jadi satu-satunya pilihan adalah mengulur waktu dan mengalihkan perhatiannya agar Ruan Hongyu dapat melarikan diri. Ditambah lagi, suara pertempuran begitu mengguncang sehingga seharusnya seluruh kota bulan merah kini menjadi waspada. Tapi anehnya, di bawah sinar bulan, suasana justru sangat hening. Fu Yijun mendengus. Kemana kau ingin pergi? Kau tidak akan punya kesempatan. Dia segera membentuk segel tangan di udara. Dan kemudian sebuah lonceng kecil jatuh dari langit. Lonceng itu menyelimuti seluruh tubuh Yun Xiao. Yun Xiao tidak tinggal diam. Dia langsung melemparkan monumen dewa. Karakter kuno maha terbentuk di tangannya dan menghantam monumen itu. Seketika kekuatan dunia meledak dan bertabrakan dengan lonceng kecil itu. Sial! Lonceng kecil itu bergetar hebat.
berdentang tanpa henti seolah dilanda ketakutan dan berusaha melepaskan diri. Monumen dewa menekannya dengan keras. Kekuatan itu terus-menerus melahap kekuatan lonceng. Fu Yijun pun terkejut. Dia merasakan ketakutan yang jelas terpancar dari artefaknya sendiri. Dengan cepat dia membentuk segel tangan dan berusaha memanggil kembali loncengnya. Tapi sebelum lonceng itu sempat terbang kembali, terdengar dentuman logam keras. Lonceng kecil itu jatuh dari langit dan menghantam tanah. Fu Yijun tercengang. Artefak itu jatuh di dekat kakinya, pecah seperti semangka yang terlempar ke lantai. Jelas bahwa lonceng itu kini telah rusak parah. Pada saat itu, Hong Junhuan tiba. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melewati Yun Xiao. Targetnya adalah mengejar Ruan Hongyu. Sambil terbang, dia berseru, "Tuan Yijun, terima kasih atas bantuannya. Saya akan mengurus Nyonya Ruan dan rombongannya." Tapi tiba-tiba, saat Hong Junhuang sedang terbang, ada energi yang tak terlihat menghantam tubuh Hong Junhuang dengan keras. Dia seolah dipukul oleh palu raksasa hingga menghantam tanah dan meninggalkan lubang yang besar. Melihat itu, wajah Fu Yijun langsung pucat. Dia berdiri kaku dan tidak berani bergerak sedikit pun. Yun Xiao pun langsung mengerti bahwa saat ini ada seorang ahli dari kota bulan merah yang telah turun tangan. Jelas ada alasan yang dalam mengapa sosok itu memilih untuk bersembunyi. Tapi Yun Xiao tidak memikirkannya lebih jauh. Dia menarik kembali monumen dewa dan bergegas menuju area teleportasi. Sementara itu saat ini susunan teleportasi telah diaktifkan oleh Ruan Hongyu dan yang lain. Di saat-saat terakhir, Yun Xiao masuk ke dalam susunan teleportasi itu dan kemudian susunan teleportasi diaktifkan sepenuhnya. Mereka semua hilang ditelan oleh cahaya dan meninggalkan kota bulan merah. Hong Junhuan melesat keluar dari lubang besar itu. Ini adalah kedua kalinya malam ini dia dihantam jatuh ke tanah. Wajahnya merah padam. Saat dia menoleh sekitar, tak ada orang yang terlihat. Yang ada hanyalah keheningan. "Di mana dia?" bentak Hong Junhuan. Tapi karena tidak menemukan siapapun, Hong Junhuan bergegas ke hadapan Fu Yijun. Dia berkata, "Tuan, apakah mereka sungguh berhasil melarikan diri?" Fu Yijun menatap langit. Perlahan ekspresinya kembali menjadi tenang. Namun, dia tetap diam. Hong Junhuan mengeram. "Sialan, siapa yang memukulku barusan? Seharusnya aku bisa menghentikan Nyonya Ruan." Tapi Fu Yijun meliriknya sekilas. Dia mendengus dan kemudian pergi tanpa menjawab. Wajah Hong Junhuan semakin memerah karena marah. Dia pun kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju kediaman penguasa kota. Saat ini di aula besar kediaman penguasa kota, Tang Qing mendengarkan laporan dari Hong Junhuan. Setelah mengetahui segalanya, dia berkata, "Aku tahu siapa yang melakukannya. Karena Ruan Hongyu menolak untuk tunduk padaku, hidup dan matinya tidak lagi penting bagiku. Tapi Li Yun Xiao, anak itu benar-benar menjengkelkan." Dia terdiam sejenak seolah sedang menimbang sesuatu. Hong Junhuan sendiri terkejut. Kalau Tang Qing sudah mengetahui segalanya, berarti peristiwa malam ini berada sepenuhnya di dalam pengawasannya. Tapi kenapa dia membiarkan mereka pergi? Tang Qing kemudian bergumam, "Aku tidak percaya Li Yun Xiao bisa lolos darimu. Anak itu benar-benar malapetaka. Jika dia tidak disingkirkan hari ini, cepat atau lambat dia hanya akan menjadi bencana besar di masa depan."
Tapi Hong Junhwan segera menjawab, "Namun Tuan, Li Yunxiao hanyalah mengandalkan kekuatan dari artefak miliknya. Menurut pendapat saya, kekuatannya paling-paling setara dengan kedua tuan muda." Tang Qing berbalik pelan. Dia melangkah menuju singgasana penguasa kota dan duduk di sana. Dengan acuh tak acuh dia berkata, "Aku tahu persis kemampuan dari kedua sampah itu. Mereka cukup untuk menjadi pemimpin suatu wilayah, tetapi mereka masih sangat jauh dari menjadi penguasa dunia dan juga ahli bela diri tak tertandingi. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Li Yunxiao." Mendengar itu Hong Junhwan menunduk dalam-dalam. Dia tak berani membantah. Tekanan dari Tang Qing bukan hanya berasal dari kekuatannya, tetapi juga dari wibawa yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Tang Qing sendiri kini tampak terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Tidak masalah jika Ruan Hongyu berhasil melarikan diri. Kota Bulan Merah pada dasarnya sudah berada di bawah kendaliku. Tanpanya semua masih bisa diatasi. Tetapi Li Yunxiao tidak boleh dibiarkan pergi. Dia segera memberikan perintah tegas. Ikuti koordinat teleportasinya. Temukan Li Yunxiao dan bunuh dia. Biarkan Fu Yichun memimpin tim dan membawa 6 orang martial Sofragen tingkat tinggi. Hong Junhwan terkejut. Di saat situasi Kota Bulan Merah masih belum sepenuhnya stabil, 6 ahli puncak justru dikirim untuk memburu 1 orang anak kecil. Semua itu sungguh tidak masuk akal. Tetapi Hong Junhwan juga tidak berani bertanya lebih jauh. Dengan cepat dia membungkuk dan mundur. Sementara itu, saat ini, jauh di luar Kota Bulan Merah, seberkas cahaya berkedip di langit malam yang gelap. Ruan Hongyu dan para wanita yang lain, serta Yunxiao, muncul dalam kilauan cahaya teleportasi. Semua orang tampak terengah-engah, bahkan wajah Yunxiao tampak pucat. Namun, dia menghela nafas lega dalam hati. Sebenarnya, sejak awal Yunxiao sama sekali tidak punya keyakinan untuk bisa melarikan diri dengan mudah. Rencana awalnya adalah memasukkan semua orang ke dalam monumen dewa lalu melarikan diri. Tapi perkembangan situasi di lapangan ternyata jauh lebih baik dari yang ia perkirakan. Meskipun kali ini mereka melarikan diri, tapi Yunxiao sendiri merasa cukup puas. Ruan Hongyu lalu melangkah maju, membungkukkan badan dengan tulus ke arah Yunxiao dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan Muda Yun." Tapi Yunxiao buru-buru menahan tubuh Ruan Hongyu. Dia berkata, "Tak perlu berterima kasih. Pada saat-saat terakhir ada seorang ahli yang telah bertindak. Itulah alasan kenapa kita bisa lolos. Kalau tidak, aku pun khawatir bahwa tanpa bantuan orang itu, kita tidak akan bisa melarikan diri." Mendengar itu, Ruan Hongyu terkejut. Seorang ahli? Siapa dia? Yunxiao sendiri tidak tahu dan dia segera menceritakan bagaimana Hong Junhwan tiba-tiba terhempas ke tanah. Dia berkata, yang jelas orang itu mampu menjatuhkan Hong Junhwan tanpa suara. Dia juga mampu membuat Fu Yichun tidak berani bergerak. Dan tidak ada satupun pengejar yang berani muncul setelahnya. Mungkin Nyonya sendiri bisa menebak siapa orang itu. Ruan Hongyu terdiam sejenak. Situasi di Kota Bulan Merah saat ini terlalu rumit. Dia tidak bisa memastikan siapa orang itu. Tetapi, kalau orang yang dihentikan adalah Fu Yichun, maka hanya segelintir orang yang punya kemampuan seperti itu. Bagaimanapun kita tahu bahwa Fu Yichun adalah seorang martial Sofragen bintang 8. Siapa yang bisa menghentikannya dengan mudah? Tentu hanya segelintir orang.
Setelah itu Yun Xiao lalu berkata lagi, "Tapi Nyonya, sekalipun penguasa kota telah berganti, kenapa Nyonya harus melarikan diri? Kota Bulan Merah begitu besar, tidak mungkin tidak ada tempat bagimu untuk tinggal." Hati Ruan Hongyu tersentuh. Dia tersenyum pahit, dan di bawah sinar rembulan, sosoknya kini tampak semakin rapuh. Yun Xiao segera menyadari dia telah salah mengatakan hal itu. Seharusnya dia tidak menyinggung luka lama seperti ini. Jiang Robing tiba-tiba menyahut dengan penuh kebencian. "Semua itu karena Tang Qing, si tua bangka itu. Dia memaksa ibuku untuk secara terbuka mendukungnya sebagai penguasa kota. Karena ibu menolak, dia lalu mengirim orang untuk mengancam dan menekan kami. Dia bahkan mengancam nyawaku dan saudari perempuanku. Ibu tidak sanggup menahan tekanan itu, sehingga ibu memutuskan untuk melarikan diri bersama kami. Jika bukan karena Kak Yun Xiao yang datang malam ini, kami pasti sudah tertangkap." Ekspresi Yun Xiao mengeras. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun di Kota Bulan Merah yang bisa melindungi Nyonya? Ruan Hongyu menghela nafas panjang. "Aku tidak ingin membicarakan ini lagi. Kota Bulan Merah sudah menjadi masa lalu bagiku. Sejak aku melarikan diri, aku bukan lagi bagian darinya." Yun Xiao pun menghela nafas, tidak berani memperpanjang masalah ini. Sementara Jiang Ruomei, dia segera berkata dengan suara lembut, "Ibu, apakah ibu benar-benar bisa menganggap diri sendiri sebagai orang luar dari Kota Bulan Merah?" Jiang Ruomei menatap ke arah Yun Xiao dan berkata, "Saat ini situasi di Kota Bulan Merah penuh dengan intrik. Fraksi-fraksi saling curiga dan tak seorang pun tahu siapa kawan ataupun lawan. Ibu tidak rela melihat siapapun berkonflik dengan Tang Qing hanya demi dirinya. Dan sekarang, Tang Qing sudah seperti matahari di langit. Siapapun yang menunjukkan ketidakpuasan akan segera disingkirkan. Karena itulah ibu memilih untuk pergi." Ruan Hongyu lalu berkata, "Itu tidak penting lagi. Meski kita punya kemauan, tetapi kita tidak bisa melawan mereka. Kita hanyalah kumpulan janda dan anak-anak yatim." Ruan Hongyu lalu melirik ke arah Yun Xiao dan dia berkata, "Tuan Muda Yun, kami akan pergi menuju klan Katakiok di wilayah utara untuk mencari perlindungan. Bagaimana dengan rencanamu, Tuan Muda Yun?" Yun Xiao menjawab, "Aku belum punya rencana pasti, tapi aku berniat untuk tinggal sementara waktu di wilayah timur. Oleh karena itu aku akan mengantar kalian ke kota teleportasi terdekat." Ruan Hongyu berkata, "Apa yang Tuan Muda Yun lakukan itu sudah lebih dari cukup. Aku sungguh berterima kasih padamu." Yun Xiao pun mengangguk. Dia lalu mengeluarkan sebuah artefak berwarna merah muda ke udara, dan artefak itu segera membesar. Semua orang bisa naik di atasnya. Setelah semua naik, Yun Xiao mengeluarkan astrolab untuk menentukan arah, dan alisnya tanpa sadar berkedut. Ternyata kota terdekat adalah tempat tinggal di mana orang tua yang telah mengambil pedang es miliknya berada. Jadi, tampaknya urusannya pun dapat diselesaikan dalam satu kali jalan. Setelah itu, artefak itu pun melaju dengan cepat di bawah cahaya bulan. Saat ini, setelah semalaman mengalami pertempuran dan pelarian, emosi semua orang perlahan mereda. Tapi tak seorang pun bicara di sana. Mereka hanya menatap langit malam yang luas, seolah sedang menunggu fajar yang entah kapan akan tiba. Kesedihan menyelimuti hati mereka,
Tapi kini tak ada lagi yang menangis. Air mata mereka terasa kering. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Sekian untuk hari ini. See you again dan bye.